Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan video kali ini saya akan membahas mengenai kurikulum di satuan pendidikan ya, di Thalabul Ilmi itu sendiri, atau kurikulum homeschooling lah kalau boleh saya katakan demikian. Kita persingkat aja karena sebenarnya ini agak panjang. Jadi saya akan share screen mengenai tentang kurikulum paket A, kurikulum kesetaraan ya di eh, pendidikan kesetaraan. Struktur kurikulum paket A itu dalam pendidikan kesetaraan itu tidak dibagi berdasarkan per mata pelajaran. Tuh. Tetapi struktur kurikulum paket A ini, struktur kurikulum yang sudah baku ini dari Dinas Pendidikan, untuk paket A itu dibagi menjadi per SKK. Jadi dibagikan secara global ya. Itulah sebabnya kenapa ini dinamakan kurikulum paket. Karena di satuan pendidikan itu nanti yang akan merancang untuk membagi mana porsi-porsi untuk pendidikan itu yang lebih tinggi dan mana yang akan diambil porsinya yang lebih rendah. Itu. Jadi dari struktur kurikulumnya ini sudah terlihat jelas berbeda dengan di sekolah formal. Kalau kurikulum di sekolah formal itu sudah terbagi. Sudah terbagi SKK-nya itu jumlah jam pelajarannya per minggunya. Jadi mereka harus belajar pendidikan agama itu sudah dibagi jadi 4 ya. Ini 5 sudah terbagi ya struktur kurikulumnya. Coba kita bandingkan dengan struktur kurikulum paket A. Nah, di sini disajikan secara gelondongan lah ceritanya gitu ya. Gitu. Nah, namun dari satuan pendidikan itu nanti akan membagi per masing-masing jenjang. Kapasitasnya jumlahnya berapa sih untuk yang bisa didapatkan. Nah, untuk membagi itu maka satuan pendidikan itu menggunakan kita menggunakan yang sederhana aja, menggunakan Excel untuk membagi ini dari struktur kurikulum ya. Jadi struktur kurikulum kelas 1 itu ada 71 SKK dan kelas 2 82 SKK. Totalnya ini untuk paket aja ya, kita belum bicara dengan paket B dan paket C, SMP dan SMA. Nah, karena nanti pembahasannya akan panjang. Itu. Nah, kurikulum itu disajikan secara global. Kemudian kami dari Satuan Pendidikan itu mendistribusikan kurikulum itu ke dalam berbagai tingkatan. Nih, tingkatan kelas. Kelas 1 kita bagi pendidikan agamanya itu adalah 2 SKK. Targetnya adalah 2 SKK. Kemudian pendidikan warganegaraan, bahasa Indonesia dan matematika. Sementara untuk mata pelajaran IPA dan IPS, ini IPA dan IPS di tingkatan 1 itu tidak ada. Jadi target utamanya di kurikulum kesetaraan ini tingkatan 1 itu hanya belajar, kalau gampangnya itu kalistung lah ya, itu membaca, memahami dan berhitung. Sementara untuk kegiatan pemberdayaannya itu tetap tuh berbeda ya struktur kurikulumnya dengan sekolah formal ya, di mana kalau kita hanya kegiatan pemberdayaan dan keterampilan, sementara mereka sudah membagi tuh untuk ada seni budaya sendiri, PJOK sendiri ya, dan lain sebagainya, bahkan PKLH tuh. Nah, untuk di tingkatan 2 itu sendiri itu baru ada mata pelajaran IPA dan IPS itu. Apakah ini yang buat dari kami? Ya enggak juga. Kita sudah berdiskusi dengan Dinas Pendidikan. Nah, struktur kurikulumnya itu sebenarnya seperti ini. Nah, tinggal bobot-bobotnya ini kita mau bebankan yang mana? Karena di tahun ajaran baru ini memang kebutuhan akan pemahaman berliterasi dan bernumerasi itu tinggi, maka kita membebankan bobot untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika ini mendapatkan bobot yang lebih daripada mata pelajaran yang lain. Nah, begitu juga dengan konversinya. Nah, di satu SKK itu nilainya, nih, satu SKK itu nilainya 1 jam pelajaran. Kalau
untuk tatap muka ya, kalau kita bicara tentang anak-anak belajar di satuan pendidikan, itu satu SKK itu 1 jam mata pelajaran. Kalau 2 SKK berarti 2 jam pelajaran. Tapi 2 jam pelajaran kalau untuk anak SD itu nilainya hanya 35 menit. Itu aturan umumnya ya. Nanti di struktur kurikulum itu sudah ada. Itu sudah aturan bakunya. Kalau SMP itu 1 jam pelajaran itu konversinya adalah 40 menit. Sedangkan di SMA itu 1 jam pelajaran itu 45 menit. Nah, untuk tatap muka itu konversinya satu jam pelajaran. Sedangkan untuk tutorial, yaitu tutorial itu adalah belajar itu kan nggak mesti harus tatap muka. Bisa dengan media-media lain ya, misalnya seperti video ini gitu ya. Nah, itu dikonversikan kalau anak belajar dengan video atau pembelajaran dengan media-media lain atau tanya jawab misalnya gitu, itu nilainya 2 jam pelajaran dari satu SKK. Targetnya ya. Sedangkan untuk yang untuk kegiatan mandiri itu 3 jam pelajaran. Artinya apa? Orang tua yang mengambil program mandiri itu jam pelajarannya lebih besar targetnya. Tapi itu bukan berarti dia harus menyusun ya. Oh, hari ini belajar matematika 3 jam ya kamu. Enggak, tapi dia bisa membagi pelajaran itu dengan santai. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Tergantung ya, tergantung mood atau pas mungkin belajarnya pas saat jalan-jalan keluar itu sudah dimasuk dalam belajar ya. Jadi belajar itu nggak mesti harus di kelas. Nah, jadi di homeschooling itu belajar itu nggak mesti di kelas, nggak mesti harus duduk diam. Walaupun bermain-main pun juga kalau dia masuk dalam penilaian pembelajaran ya dia akan dapat nilai dari pembelajaran itu sendiri. Nah, tadi itu sudah pembagian di SKK ya. Nah, sekarang dari kurikulum yang telah dibuat tadi itu tentu mengacunya pada kegiatan ya, kegiatan itu sendiri. Nah, bagaimana dengan rapot atau penilaiannya? Nah, rapot atau penilaiannya itu sudah disusun berdasarkan tentang kegiatan si anak. Misalnya ini di tingkatan 2. Nah, bentuk rapotnya itu seperti ini ya Bapak Ibu sekalian di PKBM ini. Nah, dia ada penilaian sikap, sikap spiritual. Dan yang kedua adalah sikap sosial. Nah, sikap spiritual ini bisa dinilai ketika Ananda itu belajar di kelas ya. Sementara bagaimana dengan belajar mandiri? Nah, kita ada sesi namanya sesi monitoring. Monitoring itu kita akan melihat sebelum anak-anak ujian modul, itu anak-anak akan dimonitoring, akan dilihat perkembangannya belajarnya. Jadi bukan berarti belajarnya itu bebas ya. Gitu. Jadi akan dimonitoring bagaimana sikapnya, bagaimana penampilannya selama dia belajar dengan orang tuanya, dan bagaimana dia menghargai dan menghormati dengan guru-guru yang ada di Thalabul Ilmi. Itu juga termasuk dalam penilaian sikap spiritual. Termasuk juga di sini kita bicara penilaian sikap sosial. Itu kalau dia belajarnya di Thalabul Ilmi, maka penilaian sikap ini akan terlihat langsung dinilai oleh tutornya. Sementara kalau dia mengambil program yang mandiri, tentu nanti pada sesi monitoring nanti atau dia nanti akan ada wayahnya ngumpul bareng lah gitu ya. Jadi sebelum ujian modul tuh nanti ada ngumpul bareng gitu. Nanti akan terlihat itu dan para tutor nanti akan menilai gitu. Jadi penting juga pendidikan dalam keluarga itu mengajarkan anak-anak mungkin ya dari rumah itu orang tua ngasih tahu jangan nanti di sana jangan lupa ya kalau masuk ucap salam itu adab-adabnya ya. Nah itulah bedanya pendidikan secara mandiri dengan pendidikan yang belajar di Thalabul Ilmi. Penilaiannya nanti akan berbeda. Kemudian pembelajaran di Thalabul Ilmi ini berbasis modul. Berbasis modul artinya kalau anak-anak sudah menyelesaikan satu modul, maka dia ikut ujian modul. Nah, setelah ujian modul, maka nilainya itu akan keluar di nilai modul. Nah, nilai modul ini nanti akan dimasukkan ke dalam rapot.
modul. Nah, di sini juga ada predikatnya. Tuh. Jadi tidak ada nilai apa ya ibaratnya itu kalau kita di sekolah formal kan ada PTS sama PAS ya, itu UAS sama UTS ya. Nah, kalau di pendidikan kesetaraan tidak. Jadi semakin anak-anak itu bisa menyelesaikan modul belajarnya dan dia mengikuti jadwal ujian modul, maka dia bisa lulus di modul berikutnya dan dia bisa naik langsung di modul selanjutnya ya. Jadi bisa nggak lebih cepat selesainya? Bisa. Kalau anak itu memang rajin mengerjakan modul ya, misalnya nggak ada kegiatan lain nih, ngerjain modul aja itu. Nah, bisa dia menyelesaikan ini dengan cepat. Nah, terus sisanya gimana? Lah, dia masih bisa punya kegiatan lain yang bisa dia lakukan. Itu. Semua kecepatan dan atau lambatnya anak-anak dalam belajar itu dikembalikan lagi ke anak. Jadi di sini kita akan melatih anak-anak untuk belajar untuk mandiri. Kalau anak itu bisa menyelesaikan dengan cepat, untuk akademisnya dia bisa mengejar untuk penilaian-penilaian yang lain. Misalnya di sini kemarin kita sempat ada kegiatan pemberdayaan ya. Ada games bersama, terus kita ada virtual trip gitu ya. Nah, itu nanti ada penilaiannya. Konteks penilaiannya seperti apa nanti lebih detail lah nanti akan kita jelaskan. Tuh, yang pasti semua nilai-nilai ini adalah murni diambilkan dari nilai-nilai dari anak-anak, bukan rekayasa. Memang banyak beberapa PKBM yang merekayasa untuk nilai-nilai ini. Artinya apa? Tidak ada pembelajaran sama sekali, yang menganggap ya homeschooling ya belajar di rumah gitu ya. Nah, terus tiba-tiba sudah ada nilai-nilai ini masuk. Nah, nilai-nilai ini bukan hanya sekedar nilai ya Bapak Ibu sekalian itu, tapi nilai-nilai ini nanti akan kita masukkan ke dalam rapot Dapodik gitu ya. Bagaimana sih gambaran dari rapot Dapodik itu sendiri? Nah, rapot dari Dapodik itu sendiri, nah jadi tolabul ilmi ini Dapodiknya sudah sama ya. Jadi pendidikan non formal dengan pendidikan formal itu database-nya sudah sama. Anak-anak peserta didik itu sudah terdaftar, memiliki NISN juga, memiliki apa NISN yang sama gitu ya dengan sekolah formal. Jadi jangan takut apakah ini legal atau tidak legal. Tentu saja semuanya legal ya, gitu ya, karena sekarang itu sudah seperti itu konsepnya ya. Kemudian di dalam Dapodik itu sendiri itu ada namanya penilaian rapot. Nah, tadi saya jelaskan ya, di kelas 1 nih, di kelas 1 itu sebenarnya pembelajarannya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 aja penilaian rapot yang digunakan. Tidak ada mata pelajaran IPA atau IPS di kelas 1. Jadi kalau berbeda ya dengan sekolah formal ya, mungkin sekolah formal ada pelajaran tambahan, ada pelajaran IPA, ada pelajaran IPS. Sebenarnya target utamanya bukan di situ Bapak Ibu. Jadi target utamanya adalah hanya untuk anak-anak bisa berliterasi dan bisa menghitung ya. Nah, kenapa kok di kelas 1, 2, 3 ini target utamanya kebanyakan untuk berliterasi dan numerasi gitu. Agar nanti di tingkatan 2 atau di kelas 4 itu anak-anak sudah bisa menggunakan modul. Jadi di tingkatan 1, 2, 3 ini tidak ada modulnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya untuk bahasa Indonesia dia membaca, dia bebas membaca buku apa saja yang dia ingin baca. Kemudian dia coba untuk pahami. Berbagilah dengan orang tua untuk mengajari, menemani, membersamai anak-anak untuk belajar. Lantas untuk belajar matematika bagaimana? Mulailah dari perhitungan yang sederhana. Ya. Jadi matematika di Thalabul Ilmi itu contohnya, nah ini contohnya itu mulai dari yang level sederhana. Ketika dia sudah lulus, mulai berhitung itu sudah mahir, maka nanti dia akan naik ke modul berikutnya. Perhitungannya akan nanti akan lebih sulit lagi, lebih sulit lagi. Nah, di sini juga anak-anak akan memahami soal cerita pada tingkatan yang lebih sulit lagi, di mana nanti dia belajar untuk memahami.
disitulah dibutuhkan literasi, dibutuhkan anak-anak banyak membaca dan memahami. Nanti di tingkatan-tingkatan yang berikutnya. Itulah kurikulum yang kami terapkan di sini. Nah, kenapa di tingkatan keempat itu, nah berbeda dengan kelas 4 nih. Kelas 4 itu sudah ada pelajaran IPA dan IPS. Dan nilainya ya, nah ini. Dan nilai itu yang ada di rapot itu akan dimasukkan ke dalam sini. Nah, nilai rapot dari kurikulum 13. Jadi kalau seandainya ada satuan pendidikan yang tidak ada memberikan panduan pembelajaran, tiba-tiba bagaimana dengan nilainya? Nah, saya juga sempat kaget ada teman saya yang berkata bahwa nilainya ya di KKM kan gitu ya. Di KKM kan itu artinya ya dimasukin aja seolah-olah dia lulus gitu ya, masuk ini ya. KKM ini kompetensi minimum ya, kompetensi penilaian minimum. Nah, jadi dianggap aja lah nilainya bagus lah 70 60. Nah, kasus ini sebenarnya banyak terjadi di sekolah-sekolah di mana sebenarnya orang tua tidak tahu sebenarnya kemampuan anaknya. Jadi nilainya mungkin nilai ulangan harian jelek gitu ya, tapi kenapa kok nilai rapotnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang ya gitu kan, orang tua seneng ya gitu kan gitu. Nah ternyata ya itu di sini ketika anak itu nilainya tidak lulus, maka yang akan berpengaruh kepada sekolah itu sendiri. Nah di tingkatan 2 ini karena anak-anak sudah menggunakan modul sebagai bahan belajar, saya akan beri contoh bahwa contoh modulnya itu seperti ini. Nah, berbeda ya Bapak Ibu dengan buku tematik di sekolah formal. Nah, pada buku modul dari Dinas Pendidikan ini resmi ya dari Dinas Pendidikan itu. Nah, kurikulumnya itu sudah jelas. Di sini ada pengantar modulnya. Terus ada petunjuk penggunaan modulnya. Nah, kemudian di sini sudah ada tujuannya yang bisa dibaca oleh anak-anak. Gitu. Kemudian di sini ada materinya dan ada tugas yang harus mereka kerjakan. Nah, tugasnya itu apa gitu kan? Ya tugasnya itu lebih bersifat aplikatif ya dengan kegiatan-kegiatan itu. Jadi bukan berupa teori ya. Nah, itulah sebabnya maka di pendidikan kesetaraan itu Bapak Ibu jangan khawatir anaknya harus bimbel lagi gitu kan gitu. Karena ujiannya pun berdasarkan dengan pengalamannya gitu. Nah, kalau anak-anak itu tidak mengerjakan penugasan-penugasan ini, maka dia tidak bisa mengikuti ujian modul. Karena yang diuji modul itu pengetahuannya dia tentang apa materi yang sudah diberikan ini. Hampir sama sebenarnya dengan materi dengan sekolah formal, cuma dibuat lebih ringkes lagi. Nah, PKBM Tolabul Ilmi yang menaungi komunitas homeschooling ini itu dalam membuat kurikulum ini dan menyusun berbagai agenda kegiatan ini itu seperti pada pertemuan kemarin gitu ya, itu tidak tidak serta merta ada ya, itu semua itu sudah disusun bersama dengan orang tua. Kami di sini biasanya melakukan musyawarah dengan orang tua. Misalnya kayak kegiatan kemarin kita melakukan melalui Zoom Meet itu tentang Tolabul Ilmi ini sendiri, terus kita membahas tentang kegiatan-kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum. Berbeda ya dengan sekolah formal pada umumnya itu biasanya program itu sudah ada dari sekolah. Sementara kalau di homeschooling ini sendiri program itu masukan dari orang tua dan itu nanti kita kerjakan bersama-sama. Itu yang kalau itu memang dikerjakan bersama-sama, tapi kalau seandainya ada orang tua ini yang misalnya Pak kita misalnya ada kegiatan nih panahan nih, anak-anak ikut panahan dan nilai panahan itu dimasukkan ke dalam nilai olahraga atau nilai keterampilan wajib anak-anak itu. Nah tiba-tiba ini ada orang tua yang Pak anak saya itu tidak suka panahan, dia tuh sukanya bermain sepeda, bisa nggak nilai bermain sepeda dimasukin ke dalam penilaian raport? Oh tentu saja bisa, yaitu. Kenapa kok bisa? Karena dia juga olahraga, gitu. Tapi bukan dasarnya bukan karena dia olahraga ya, itu.
Karena kita ingin belajar itu menyenangkan bagi anak-anak. Anak-anak suka badminton, ya badminton itu yang menjadikan penilaian keterampilannya dia. Gitu. Jadi tidak harus kaku ya. Itu kalau di sekolah formal kan misalnya ada olahraganya secara umum ya, anak-anak harus ikut semua, termasuk anak cewek harus ikut latihan sepak bola ya, memahami materi tentang sepak bola gitu ya. Dan bentuknya secara teori ya, tentu saja ya. Kalau di sini tidak, untuk materi non akademis, misalnya termasuk pendidikan agama itu sifatnya hanya dipraktekkan. Penilaiannya penilaian praktek, bukan penilaian teori. Termasuk keterampilan dan itu semuanya harus dipraktekkan. Kalau anak-anak itu suka prakarya, ya ada hasil prakaryanya yang ditampilkan dan silakan dinilai hasil prakaryanya. Itu. Nah, kalau misalnya anak itu ya termasuk tadi ya suka olahraga atau suka seni ya di sini. Itu seni itu gimana sih? Apakah seninya itu harus tari Pak atau seni enggak ya? Nah, termasuk kaligrafi itu juga seni, menulis Arab itu juga seni gitu ya, memasak itu juga seni ya gitu. Jadi ada pengelompokan-pengelompokan tertentu yang nanti akan dibahas ya itu. Jadi jangan khawatir bingung ya itu untuk ini yang masuk ini apa sih Pak itu. Nah dari hasil ini juga tentu kalau untuk yang mengambil program mandiri itu harus ada namanya kontrak belajar ya dengan PKBM Thalabul Ilmi. Itu artinya orang tua itu bertanggung jawab untuk menyetorkan tugas-tugasnya. Jadi orang tua yang bertanggung jawab untuk mengajari anaknya sendiri di rumah. Ya, apabila secara online atau offline. Itu. Kemudian ini orang tuanya nanti yang tanda tangan sebagai bentuk tanggung jawab dan ini berlaku selama 1 semester. Nah, semua kegiatan-kegiatan ini itu harus legal ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kegiatan ini itu tidak bisa kita susun bersama begitu aja. Kita juga harus tetap melaporkan ini ke Dinas Pendidikan tentang kegiatan-kegiatan itu. Oleh sebab itu maka perlu disusun yang namanya dokumen operasional itu. Nah, kami di sini menyusun dokumen hasil dari rangkuman kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan, yang mau akan kita lakukan itu ya. Jadi dokumen ini setelah disusun dan harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan tentunya ya, yang bertanggung jawab di sini ya. Itu. Nah, isinya itu ya mengenai ruang lingkup kegiatan-kegiatan ini. Jadi tidak artinya apa? Kegiatan ini sah ya dan legal. Tuh. Nah, demikian penjelasan singkat tentang kurikulum ini ya. Jadi kurikulum tentang pembelajaran di Thalabul Ilmi. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran ya kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana program kegiatan pembelajaran di Thalabul Ilmi sendiri. Nah, itu ya. Nah, akhir kalam saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.